Setelah kejadian malam itu, siangnya ngumpul di teras belakang rumah sama keluarga besar. Aku masih sempat membahas kejadian semalam sama keluarga, tapi 80% berpendapat aku kena tindihan. Saat itu aku ngotot kalau itu bukan halusinasi, but it's real. Aku sempat kesal, aku juga gak maksain mereka buat percaya. Jam 10 malam aku sudah masuk kamar, matiin lampu, tarik selimut terus merem. Tapi sejak masuk kamar, aku merasa ada yang gak biasa dengan suasana kamar. Walau terang, tapi terkesan basah dan lembab, berasa apek pula. Aku gak bisa tidur malam itu. Kaki aku berasa dingin. Mula-mula dari jari kaki merambat ke betis, paha, sampai perut. Terakhir, seperti ada yang meniupkan angin yang sangat dingin ke lubang telingaku. Aku di situ menggigil hebat sampai ranjang aku goyang dan berdecit. Aku nggak tahan sama dinginnya. Dengan tangan gemetaran, aku SMS adik aku. Dek, AA pinjam selimut. Dingin banget sampai menggigil. Tolongin AA nggak kuat. Adik aku membacanya. Semenit kemudian nyokap aku membuka pintu dan membawa selimut tebal. Nyokap aku bertanya kenapa. Namun aku cuma menjawab dingin. Sampai gigi aku gemeletup. 1, 2, 3, bahkan 4-5 selimut aku pakai tapi tetap gak bisa ngalahin rasa dinginku. Sampai akhirnya nyokapku tutupin bantal di badan aku, terus nyokap peluk aku. Karena gak kunjung hilang rasa dinginnya, nyokap berinisiatif ngebangunin bokap dan akhirnya gelar kasur di ruang tengah. Aku disuruh pindah tidur di ruang tengah sama nyokap dan bokap. Pas aku maksain bangun untuk pindah ke ruang tengah itu, aku kaget pas lihat kulit aku berubah jadi gelap warnanya, seperti besi yang dibakar dengan tingkat kepanasan yang rendah. Aku berasa sangat dingin, tapi suhu badan aku sangat panas. Sampai kompresan nyokap aku langsung kering dalam hitungan gak lebih dari 2 menit. Aku tidak bisa tidur malam itu. Besok paginya, aku dibawa ke dokter sama bokap. Kata dokter, aku baik-baik saja, gak ada penyakit apa-apa. Aku balik ke rumah sama bokap dan beraktivitas seperti biasa. Aku gak merasa sedang sakit, malah aku merasa sehat walafiat. Tapi setiap menjelang jam 5 sore, kulit aku berubah menjadi kehitaman lagi. Bukan hanya itu, aku mendengar suara-suara perempuan yang berbicara berulang-ulang, pelan dan lirih. Mati kamu, mati, ayo, mati, ikut aku. Kata-kata itu terus berbisik di telingaku. Semakin lama semakin banyak. Aku menjadi kosong. Hampir seminggu lebih aku seperti itu. Badan aku makin hari makin kurus. Orang tua aku berpikir kalau aku stres. Semua teman aku didatengin sama nyokap, nanyain kalau aku pernah cerita sama mereka apa yang jadi unek-unekku. Semakin hari setiap hari mulai gelap, aku makin parah, makin gak jelas, duduk di sudut kamar sambil merangkul lutut, memandang kosong ke atas lemari. Nyokap aku sampai nangis lihat aku kayak begitu. Entah berapa lama aku seperti itu karena setiap menjelang maghrib, aku seperti linglung. Aku gak tahu apa yang terjadi. Ketika aku dalam keadaan sadar, di pagi hari sampai siang aku beraktivitas seperti biasa. Di situ nyokap aku nanya kenapa aku jadi seperti itu. Namun aku gak ngerti apa yang nyokap aku omongin. Malah aku berpikir nyokap aku linglung. Suatu hari dibawa ke pesantren di daerah Cibendah, daerah Cililin ke atas. Di situ ada pesantren yang besar. Kemudian aku diruqyah, dimandiin terus disuruh sholat dan minum air segelas yang sudah didoain. Selebihnya aku dikasih air 1 botol dan harus meminum pas keluar dari pesantren dan jangan dihabiskan sampai aku sudah sampai rumah.
Setelah aku ke pesantren itu, malamnya aku baik-baik saja. Aku sudah sembuh alhamdulillah. Beberapa hari kemudian, aku nanya ke kakak ipar aku yang bawa aku ke pesantren tentang masalah dan sakit aku itu. Dia bilang, kuntilanak itu jatuh cinta sama aku. Dia pengen aku mati, makanya dibuat seperti itu, supaya aku stres dan akhirnya mengikuti apa keinginan dia. Setelah kejadian itu, beberapa bulan kemudian, aku masuk kuliah. Aku pindah dan kos di daerah Cimahi. Sejak aku pindah ke Cimahi, kamar aku kosong. Hanya sekali-kali bokap tidur di kamarku. Tapi rupanya, kuntilanak penggemar aku itu gak suka ada yang tidur di kamar aku. Setiap ada yang tidur di kamar aku, pasti digangguin, termasuk bokap. Yang waktu itu tidur di kamar aku, pas tidur kakinya ada yang narik sampai dia dijatuhin ke lantai. Pernah suatu malam bokap aku tidur lagi di kamar aku. Pas tengah malam, ada yang gedor-gedor kaca kamar. Pas bokap aku buka gorden, ada kepala perempuan yang jidatnya dibentur-benturkan ke kaca. Yang seremnya itu hanya sebuah kepala perempuan tanpa badan. Hanya kepala saja. Bukan hanya itu, nyokap aku pernah dikerjain juga pas lagi ngambek sama bokap. Nyokap aku tidur terpisah di kamar aku. Gak taunya, pas malam, kakinya ditarik-tarik sampai nyokap aku teriak-teriak ketakutan. Yang terakhir baru kejadian 5 bulan lalu. Ponakan cewek aku Hera namanya. Dia sekarang yang menempati kamarku. Pas malam sekitar jam 11 malam, dia BBM-an di kamar sambil tiduran dan lampu kamar dimatiin. Pas lagi asyik BBM-an, dia ngerasa ada yang aku ketik layar HP dalam keadaan gelap. Dia merasa seperti ada bayangan putih di atas atap terpantul dari layar HP. Tapi dia cuekin karena memang warna atap kamar aku juga putih, termasuk temboknya. Tapi semakin kesini, semakin berasa aneh. Pas layar HP dalam keadaan mati, dia mencoba mengarahkan layar HP-nya ke atas kepala. Karena penasaran dengan warna putih di atas kepalanya. Pas dia lihat ke layar HP, dia melihat ada sosok lonjong putih menggantung seperti menempel di tembok. Akhirnya dia memberanikan diri menengadah ke arah atas, di mana sosok lonjong putih itu menggantung. Pas dia lihat, "Ah, Abah!" Dia berteriak histeris ketika mukanya dia hampir bersentuhan dengan muka pocong yang menggantung di tembok di atas kepalanya. Posisi kepala pocong itu hampir bersentuhan dengan kepala ponakanku. Dan kaki pocong itu mengarah ke langit-langit, persis seperti kepompong kupu-kupu. Dia langsung bangun berteriak histeris, menangis dan lari dari kamarku ke kamar nyokap.